Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dan mahasiswi yang berbahagia, saya selalu menyebut kata bahagia karena itu adalah doa saya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan berbahagia. Dengan bahagia tentu kita bisa menyampaikan sesuatu dan menerima sesuatu dengan baik. Baik, pada hari ini saya akan mengantarkan materi tentang hubungan antar manusia. Tentu dengan mata kuliah studi budaya lokal. Materi ini sangat penting ya, berkaitan dengan bagaimana membangun hubungan antar manusia. Tujuan pembelajaran hari ini adalah bagaimana menelusuri, menggali, membangun argumentasi, dan mendeskripsikan konsep, tujuan, dan faktor-faktor hubungan antar manusia. Saya kira Anda sebagai mahasiswa nantinya akan terjun ke masyarakat luas, khususnya mempersiapkan diri untuk menjadi orang yang profesional. Tentu harus tahu ini bagaimana membangun hubungan antar manusia dalam konteks ya mungkin nanti dalam hubungannya dengan pekerjaan, hubungannya dengan keluarga dan sebagainya. Utamanya bagaimana membangun hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin. Ya, Anda tentu akan menjadi awalnya Anda akan menjadi staf karyawan, tentu Anda bisa memposisikan diri bagaimana berinteraksi dengan atasannya nantinya. Karena banyak yang gagal membina hubungan dan tidak mendapatkan promosi ya, karena tidak mampu membangun hubungan tadi, hubungan antar manusia ini. Ya, lanjut. Sebelum saya membahas pokok bahasan selanjutnya, saya ingin menginformasikan kepada kalian bahwa saya ini sementara sekarang berada di rumah. Biasanya saya merekam pada malam hari, tapi pada kondisi sekarang ini saya tidak sempat merekam pada malam hari. Saya merekamnya pada siang hari. Tentu kalau di rumah pada siang hari banyak aktivitas tetangga, ya, apalagi saya berada di kompleks, banyak anak-anak. Mohon maaf ketika misalnya ada suara-suara yang bisa mengganggu perekaman ini. Mudah-mudahan Anda tetap fokus bisa menyimak materi ini ya. Sementara hiraukan suara-suara yang bisa mempengaruhi konsentrasi Anda. Di awal saya ingin menjelaskan definisi hubungan antar manusia. Ada dua tokoh yang saya akan angkat di sini. Yang pertama adalah Bonner, yang kedua adalah Davis, yang menjelaskan tentang definisi hubungan antar manusia. Bonner berpendapat bahwa hubungan antar manusia itu diartikan dengan interaksi. Kalau Anda mengikuti mata kuliah sosiologi, saya sudah jelaskan apa itu interaksi. Berbagai macam interaksi, ada interaksi secara asosiatif dan ada interaksi yang bersifat disosiatif. Materi ini saya tidak terlalu singgung apa itu interaksi, tetapi lebih pada hubungan antar manusia. Termasuk di dalamnya adalah interaksi. Bonner mengartikan interaksi adalah hubungan antara dua atau lebih individu. Jadi ada satu individu, kemudian satu individu membangun hubungan ya. Hubungan antara dua atau lebih, bahkan bisa lebih ya, individu, manusia dan perilaku individu yang satu mempengaruhi ya, garis bawahi, mempengaruhi, mengubah, memperbaiki perilaku individu atau sebaliknya. Jadi saya bisa jelaskan di sini interaksi ini bisa bersifat asosiatif, bisa bersifat asosiatif. Ya. Kemudian Davis menjelaskan atau mengistilahkan hubungan antar manusia ini yaitu hubungan relation, ya, relation, human relation.
human relation at work, pada dunia kerja. Davis ini menjelaskan hubungan antar manusia itu lebih pada bersifat dunia kerja di dalam sebuah aktivitas pekerjaan. Selanjutnya Davis menjelaskan bahwa hubungan antar manusia itu atau human relation at work itu adalah interaksi antara seseorang dengan orang lain dalam situasi kerja dan dalam organisasi kekaryaan, ya, ditinjau dari kepemimpinannya yang bertanggung jawab dalam suatu kelompok. Itu penjelasan atau pendapat dari dua tokoh tersebut, Bonner dan Davis. Nah, bagaimana kesimpulannya kalau begitu? Kesimpulannya adalah hubungan antar manusia adalah cara menemukan, mengidentifikasi, dan membahas masalah antara dua individu atau lebih dalam situasi kerja maupun organisasi di mana masalah itu dibicarakan untuk menemukan pemecahannya. Saya kira itu yang menjadi pengantar kita untuk memahami hubungan antar manusia. Jadi saya ulangi di sini lebih pada interaksi, ya, interaksi antar individu, ya, dua individu atau lebih individu. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang tujuan hubungan antar manusia ini. Tentu kita berhubungan dengan seseorang pasti ada tujuannya. Ada, kalau dalam bahasa Inggris istilahnya goals, ya, atau ada juga yang mengatakan motif. Apa motifnya kita berhubungan dengan orang lain? Ada beberapa tujuan yang saya ingin bahas di sini, ada 5. Yang pertama, memanfaatkan pengetahuan tentang faktor sosial dan psikologis dalam penyesuaian diri manusia sehingga terjadi keselarasan, keserasian, dan konflik seminimal mungkin. Jadi tujuan manusia itu untuk membina keserasian dan keselarasan, termasuk, ya, kalau perlu tidak ada konflik. Itu yang pertama. Yang kedua, memenuhi kebutuhan antar individu yang satu dan yang lainnya. Pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan manusia sebagai makhluk sosial. Jadi manusia sebagai makhluk sosial tentu membutuhkan orang lain, tidak bisa hidup, ya, dengan sendiri. Kemudian tujuan selanjutnya adalah memperoleh pengetahuan informasi baru. Karena dengan berhubungan tentu kita akan memperoleh informasi, dan informasi ini sangat penting, ya, untuk kita ketahui. Siapa lagi yang memberikan informasi kalau bukan orang lain? Jadi itu tujuannya. Yang keempat, menemukan dunia luar. Dengan berhubungan dengan orang lain, maka kita bisa menemukan dunia luar dari orang lain atau klien di luar diri Anda sendiri. Kemudian yang terakhir adalah membentuk dan memelihara hubungan yang bermakna, ya, yang bermakna dengan orang lain. Tanpa hubungan dengan orang lain, ya, Anda tidak akan bisa membentuk dan memelihara hubungan dengan orang lain. Termasuk kalau nanti Anda bekerja, tentu ada klien, ya. Apakah nanti Anda bekerja di sektor swasta atau di dunia bisnis, tentu membina hubungan ini sangat penting, ya. Itulah 5 tujuan hubungan antar manusia yang saya bisa jelaskan. Saya lanjutkan dengan mencoba menggunakan pendekatan agama tentang hubungan antar manusia. Di dalam Islam, kita sebagai orang Islam, hal ini dianjurkan untuk membina hubungan sesama manusia. Ada salah satu hadis yang menerangkan hal itu.
yaitu barang siapa yang hendak mau dipermudah rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah menjalin hubungan silaturahim. Man ahabba ayyu salahu fi rizkihi wa yunsa'alahu azarihi falyasil rahimah. Jadi hubungan ini ternyata diatur juga dalam Islam dengan konsep silaturahim. Nah, ternyata implikasi daripada hubungan antar manusia ini berimplikasi pada rezeki. Ya, banyak orang berhasil, banyak orang yang sukses karena kemampuan untuk menjalin silaturahim. Ada penjual, ada pembeli. Penjual ini tidak bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak ketika tidak mampu membangun hubungan silaturahim. Begitupun juga pada saat Anda bekerja nanti, Anda akan susah dipromosi menjadi mendapatkan jabatan yang lebih baik ketika tidak mampu membangun hubungan antara Anda dengan pemimpin Anda. Nah, itulah gunanya ya. Di dalam agama Islam pun mengharapkan hal itu. Ya, kalau begitu apa yang mempengaruhi sehingga seseorang bisa berinteraksi atau berhubungan dengan orang lain? Jadi ada beberapa faktor yang mendasari. Yang pertama imitasi, kemudian yang kedua sugesti, kemudian yang ketiga identifikasi, dan yang terakhir adalah sugesti. Imitasi itu artinya keadaan seseorang yang mengikuti sesuatu di luar dirinya, atau saya bisa katakan di sini meniru. Jadi misalnya dalam sebuah keluarga cenderung kita selalu berhubungan dengan orang tua dan akhirnya kita meniru perilaku bahkan aktivitas orang tua kita. Jadi kita lihat fenomenanya. Ketika orang tuanya dokter, maka kecenderungannya nanti anaknya menjadi dokter. Itu karena pola hubungan imitasi tadi. Kalau ayahnya ada seorang tentara, kemungkinan besar anaknya nanti di antara beberapa orang itu ada yang menjadi tentara. Karena pola hubungan tadi, imitasi atau meniru. Yang kemudian yang kedua, sugesti. Sugesti ini adalah proses individu menerima cara pandang orang lain tanpa kritikan terlebih dahulu. Jadi pernah dengarkan istilah mensugesti? Dan saya biasa mengalami hal ini. Biasanya itu sugesti itu biasa dilakukan oleh ulama. Ya, kita menerima informasi dari ulama, kita menerima advice atau saran dari ulama tanpa harus ada kritikan terlebih dahulu. Dan selanjutnya adalah identifikasi. Identifikasi itu adalah proses berlangsungnya secara sadar, irasional berdasarkan perasaan dan berkembang bahwa identifikasi berguna untuk melengkapi sistem norma-norma yang ada. Menurut Sigmund Freud, bahwa identifikasi ini merupakan cara belajar norma dari orang tuanya. Jadi kita bisa melakukan identifikasi yang ada di sekitar kita karena kita mengenal dari orang tua kita, entah itu norma, entah itu hal-hal lain, biasanya diawali dari orang tua. Kemudian selanjutnya mungkin kita ketahui dari orang lain. Itu yang ketiga ya. Yang terakhir adalah simpati. Tentu biasa Anda alami ini simpati. Simpati ini adalah perasaan tertarik individu terhadap orang lain, timbul atas dasar penilaian perasaan. Jadi kita lebih cenderung menggunakan perasaan. Tadi identifikasi itu cenderung menggunakan
alam bawah sadar, sedangkan simpati ini cenderung menggunakan perasaan. Jadi itulah pola-pola hubungan atau faktor-faktor yang mendasari interaksi sosial. Saya tidak tahu bagaimana keseharian Anda, apakah Anda dipengaruhi oleh imitasi, sugesti, identifikasi, atau simpati. Nanti akan saya minta nanti saya akan berikan tugas kepada Anda untuk mengidentifikasi bagaimana pola hubungan Anda selama ini, cenderung ke imitasi, sugesti, identifikasi, atau simpati. Yang terakhir, saya ingin menjelaskan salah satu teori yang berhubungan dengan materi kita. Ini sangat menarik. Saya sering gunakan teori ini dalam kegiatan pelatihan. Dulu saya pernah jadi trainer melatih pemerintah, khususnya pemerintah daerah, bagaimana membangun relasi, human relation. Teori ini dikenal dengan teori Johari Windows. Saya suka menggunakan dengan nama jendela Johari. Windows itu jendela. Jadi kalau kita terjemahkan teori jendela Johari. Jendela Johari ini atau teori ini mengatakan ada hubungan antara konsep diri dan membuka diri. Ya. Penjelasan Johari Windows tentang tingkat keterbukaan dan tingkat kesadaran tentang diri kita. Ada 4 teorinya. Yang pertama, ada 4 konsepnya. Pertama, konsep diri terbuka, konsep diri buta, konsep diri tersembunyi, dan konsep diri gelap. Konsep diri terbuka artinya kita tahu, orang lain tahu. Itu cenderung terbuka. Misalnya ketika Anda bertamu di rumah teman Anda suasananya lapar atau haus. Ketika Anda menyampaikan bahwa saya haus dan lapar, tentu ada respon dari tuan rumah. Bisa saja tuan rumah ketika memiliki air atau makanan tentu diberikan kepada Anda karena Anda terbuka. Yang jelasnya ada respon, termasuk juga bisa digunakan dalam membangun hubungan, misalnya dengan seseorang. Ketika Anda punya perasaan kepada seseorang dan Anda nyatakan perasaan itu, tentu ada respon. Responnya apa? Responnya bisa saja diterima, bisa saja ditolak. Bahayanya kalau kita tidak menyatakan apa-apa, tentu tidak ada respon, kan? Itu yang dimaksud dengan konsep diri terbuka. Sebaliknya, konsep yang kedua adalah konsep diri tersembunyi atau rahasia. Konsep diri rahasia ini saya tahu, artinya ya, saya tahu, orang lain tidak tahu. Jadi kebalikan dari konsep diri terbuka tadi. Misalnya Anda punya perasaan kepada orang lain, tetapi Anda tidak menyatakan. Tentu orang lain tidak mempunyai respon apa-apa. Jadi bisa saja ya, dalam istilah keseharian kita, apa istilahnya ya memendam ya perasaan. Nah, itu cara-cara membangun hubungan dengan seseorang, bisa saja terbuka, bisa saja tertutup. Ada konsekuensinya. Kemudian yang ketiga, konsep diri buta. Konsep diri buta ini kita tidak tahu, orang lain tahu. Makanya perlu membangun hubungan supaya kita menerima informasi, supaya kita tidak buta. Kalau kita tidak tahu, maka itu juga berbahaya. Kalau misalnya ada sesuatu yang perlu kita tidak tahu,
tetapi tidak ada usaha untuk mengetahui. Makanya perlu ada hubungan untuk supaya kita tidak buta dalam hal ini. Dan yang terakhir adalah konsep diri gelap. Apa itu konsep diri gelap? Artinya kita tidak tahu, orang lain juga tidak tahu. Jadi hubungan yang kita lakukan adalah hubungan yang sia-sia. Bayangkan misalnya kalau kita pergi ke hutan bersama dengan teman kita, ya, hutan rimba, tentu akan membahayakan kita dan teman kita kalau kita tidak tahu jalan pulang. Kita menjadi tersesat. Jadi saya suka mengatakan di konsep yang terakhir ini adalah konsep tersesat, ya. Jadi ini tidak bagus. Misalnya saya sebagai dosen, Anda sebagai mahasiswa, kita ingin mempelajari sesuatu, saya tidak tahu, kalian juga tidak tahu. Dan kecenderungannya adalah kita akan tersesat. Artinya kita tidak memperoleh apa-apa. Dalam bahasa Inggris itu biasa diistilahkan got nothing. Itu saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.